Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, selamat datang di channel Pojok Hikayah. Saya Dedi Nur Hadi, insya Allah akan berbagi konten yang berisi tentang kisah-kisah yang penuh hikmah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mencoba berkisah tentang orang yang syukur nikmat dan orang yang kufur nikmat. Cerita ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, di zaman Bani Israel hiduplah 3 orang yang masing-masing mempunyai penyakit yang berbeda. Orang yang pertama mempunyai penyakit corob atau belang, dalam istilah lain hilangnya warna kulit dan timbul bercak-bercak di dalam kulit. Kemudian orang yang kedua memiliki penyakit botak atau tidak tumbuh sehelai rambut pun di kepalanya. Dan yang ketiga orang yang buta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk menguji ketiga orang tersebut. Orang pertama yang didatangi malaikat adalah orang yang punya penyakit belang alias corob. Lalu malaikat tadi bertanya, wahai fulan, cita-cita apakah yang kau inginkan saat ini? Lalu orang tersebut menjawab, aku ingin penyakit belangku hilang dan semua hal-hal yang membuat jijik orang hilang dari tubuh saya. Kemudian malaikat itu mengusapnya dan spontan penyakit itu hilang alias sembuh total. Lalu malaikat bertanya, harta apakah yang engkau inginkan? Orang tadi menjawab, saya ingin onta. Kemudian malaikat itu memberinya onta yang sudah hamil 10 bulan. Sambil berkata, rawatlah onta ini dengan baik, mudah-mudahan berkembang biak menjadi banyak dan berkah. Lalu malaikat mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang punya penyakit botak. Sebagaimana biasa malaikat bertanya seperti kepada orang yang pertama, wahai fulan, apakah keinginanmu saat ini? Maka orang yang kedua ini menjawab, saya pengen punya rambut yang indah, punya rambut yang baik.
dan segala sesuatu yang membuat orang jijik hilang dari tubuh saya. Lalu malaikat tadi mengusapnya dan tumbuh seketika rambutnya dengan indah. Kemudian malaikat bertanya, harta apakah yang kau inginkan? Orang yang kedua menjawab, aku ingin sapi. Lalu malaikat memberinya sapi yang sama sedang hamil. Dan berdoa mudah-mudahan sapi ini berkembang biak dan berkah. Lalu malaikat mendatangi orang yang ketiga, yaitu orang yang buta, dan bertanya, wahai fulan, cita-cita apakah yang kau inginkan saat ini? Orang buta tadi menjawab, aku ingin bisa melihat seperti kebanyakan orang, dan juga ingin dihilangkan segala sesuatu yang membuat orang jijik. Malaikat mengusapnya kembali seperti orang yang pertama dan orang yang kedua. Lalu spontan orang tadi bisa melihat. Kemudian bertanya, harta apakah yang kau inginkan? Maka orang yang ketiga ini menjawab, aku ingin domba. Malaikat memberinya domba yang sudah beranak. Sambil berdoa, rawatlah domba ini dengan baik, mudah-mudahan berkembang lebih banyak dan berkah. Akhirnya dengan izin Allah, ketiga orang tadi hidupnya penuh dengan kekayaan yang berlimpah. Yang tadinya miskin, papa tidak punya apa-apa, sekarang menjadi sudagar, orang yang kaya raya, orang yang dihormati, dan segala sesuatu yang membuat orang tidak suka dihilangkan berkatnya malaikat dengan izin Allah. Lalu beberapa tahun kemudian malaikat itu datang kembali ketiga orang tersebut, ingin menguji sampai di mana rasa syukur ketiga orang tersebut atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat mendatangi orang yang pertama dan berkata, wahai fulan, saya mohon kiranya engkau memberikan 1 ekor unta untuk bekal perjalanan saya. Kebetulan saya habis bekal, sedangkan perjalanan saya masih jauh. Namun orang yang pertama ini tidak memberinya. Lalu malaikat seolah-olah mengingatkan, wahai fulan, bukankah engkau dahulu orang yang punya penyakit corob alias belang, dan orang-orang di sekelilingmu pun jijik melihatmu? Tapi sekarang kamu menjadi orang yang kaya raya. Ingatkah engkau akan hal itu? Lalu orang yang pertama ini menjawab, aku kaya raya karena memang warisan dari leluhur saya. Lalu malaikat berkata, kalau kau bohong, mudah-mudahan Allah kembalikan keadaanmu seperti sedia kala. Lalu malaikat datang kepada orang yang kedua dan sama memohon, tapi orang kedua pun menolak sama, alias tidak memberinya seperti halnya orang yang pertama.
dan malaikat pun berdoa mudah-mudahan Allah kembalikan keadaanmu seperti sedia kala. Kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga dan berkata seperti pada orang yang pertama dengan senyum yang ramah berkata, "Wahai fulan, jangankan engkau meminta 1 domba, silahkan ambil domba-dombaku sesuai keinginanmu. Butuh berapa engkau silahkan ambil, dan terserah engkau akan disisakan untukku berapa." Begitu jawaban orang yang ketiga. Masya Allah. Lalu malaikat ini berkata, "Wahai fulan, sesungguhnya aku tidak menghendaki domba-dombamu. Namun Allah ingin menguji sampai di mana rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya malaikat ini berkata, "Rawatlah terus, peliharalah terus domba ini. Semoga semakin berkah. Tidak seperti saudaramu si botak dan si corob. Sekarang dia sudah kembali seperti sedia kala, hidup dengan kemiskinan. Inilah saudaraku yang berbahagia. Satu gambaran, satu kisah bahwa ternyata syukur justru akan menambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kufur nikmat justru akan melenyapkan nikmat yang ada pada kita. Wa bisyukri suyudun ni'mah, wa bisyukri quyudun ni'mah. Dengan bersyukur memburu nikmat yang belum ada, dan dengan bersyukur mengikat nikmat yang ada. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.